Kamu katakanlah apa yang kamu mau katakan terhadap saya deh. Kamu mau bilang seburuk-buruknya saya, terserah kamu. Tapi tolong jangan bilang demi Allah, jangan bilang saya ini pengkhianat. Karena saya berjuang dengan darah saya untuk bangsa ini. Jadinya ya, gue ngebayangin aslinya kayak apa ya dulu. Jadi gitu ntar suami gue nangis lagi. Kayak apa gitu. Karena dia sedih, gue bilang gue juga pas ngelakuin adegan itu tuh sedih gitu. Ya Allah. Gue sendiri waktu pertama kali baca ceritanya, waduh ini tamparan banget buat kita gitu. Ibu tuh madrasah, ibu tuh penenang, istri tuh penenang suami, ibu tuh madrasah untuk anak-anaknya. Raham lah yang berbicara sama seorang Buya Hamka gitu, pandai-pandailah engkau bercermin gitu. Iya itu Masya Allah sih. Iya. Kalau pandai bercermin selamat dunia dan akhirat. Iya, jadi nggak sadar gitu loh. Ya Allah segitunya. Wah gila gue sampai lupa gitu. Maksudnya bukan lupa karena gue main itu enggak, tapi maksudnya udah lupa Muka aslinya gimana? Muka aslinya tuh Kerasa banget kalau pasti Ya lagi pakai Allah. prostetik gitu kan pasti dijaga kan. Buya, ayo Buya. Begitu udah ganti, Pas lepas Vino ya switch, biasa aja. Karena menurut telkonya itu ya bukan ini aktornya yang tadi gitu kan. Beliau nonton itu begitu sampai rumah dia cerita ke anaknya yang itu cucunya Buya Hamka, dia bilang tadi Umi ketemu ada ayah tadi di bioskop. Sedih banget. Ada apa namanya, ada Umi tadi. Enggak Umi, itu tadi film. Enggak, tadi ada ayah tadi ngomong sama Umi. Jadi anak-anak cucu-cucunya itu pada nangis. Assalamualaikum guys. Nah happy banget nih ya, aku mau ngomongin soal perawatan diri. Jadi yang suka ikutin sosmed aku pasti tahu banget aku tuh punya problem di sensitive skin ya. Jadi muka aku, mau badan aku semua sensitif deh. Terus kalau muka itu gampang kemadoan, gampang beruntusan. Apalagi kalau udah kena matahari yang banyak, gonta-ganti skincare itu udah gampang banget ya keluar jerawat. Dan jerawatnya tuh daerah sini doang nih. Ini tuh penting banget kita tuh punya waktu untuk mencintai diri sendiri. Apalagi perawatan kulit wajah itu aset ya. Jadi harus banget kita tuh fokus gitu ya sama pemilihan skincare yang tepat untuk wajah kita. Penting banget nih ya. Nih aku pilih Reglow. Pasti kalian udah sering kan, aku sering banget ngomongin soal Reglow. Aku pilih Reglow ini karena udah halal dan udah BPOM. Dan ini formulasi dari Dr. Sinti. Jadi percaya deh ya, insya Allah. Nah ini tuh enak banget loh di wajah, facial washnya tuh juara menurut aku. Ini tuh ada Centella asiaticanya, which is aman banget di kulit dan bagus banget untuk kulit sensitif dan jerawatan. Jadi bikin lebih tenang jerawatnya ataupun merah-merah dan gak bikin kering. Dan ada krim malamnya, krim paginya, ini lengkap banget, ada UV protectionnya juga. Dan serumnya itu juara. Serumnya itu bagus banget untuk ngilangin flek-flek dan bekas-bekas jerawat sesuai dengan concern aku. Dan bikin glowing. Nah, untuk setiap orang itu perubahannya beda-beda. Ada yang 7-14 hari, insya Allah kalian udah ngerasain perubahannya. Kalau aku tuh waktu itu sekitar 2 minggu ya, itu kelihatan banget perubahannya itu lebih sedikit banget tuh beruntusannya, lebih cerah. Terus juga kalau ada merah-merah itu lebih calm mukanya, karena kan ada Centella asiaticanya, itu bagus banget untuk nge-calmin muka gitu loh, apalagi kalau kena matahari gitu ya. Pokoknya harus banget cobain Reglow karena ini aman, halal, dan ini udah BPOM. Jadi insya Allah aman banget untuk digunain. Buat yang lagi hamil sama busui juga aman banget. We cure for everyone. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ada Vino, Mabella ya. Biasanya hostnya barengan di sini biasanya. Ini cuman karena Bella lagi kangen banget sama Shira. Ya, udah lama ya. Udah lama ya. Udah lama. Kemarin sih. Vino gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat. Kaki udah aman ya waktu terakhir ketemu? Iya, waktu di rumah sana ya, di studio sana ya. Iya, sekarang alhamdulillah. Udah Berapa bulan ya? Udah lama banget. Itu rekomendasi sembuhnya nih. Masya Allah. Emang gue ya? Iya, lo yang kasih tahu. Kemana waktu itu gue minta? Gue kasih. Yang di itu loh, yang di mana tuh, yang di Casablanca itu. Oh bukan Casablanca. Oh Casablanca, iya benar. Iya, Casablanca kan. Benar. Apartemen itu, iya benar. Oh alhamdulillah ya. Iya, makanya nih. Luar biasa. Insya Allah, tabarakallah. Nah, Jadi ngomongin hubungannya- kemana, Vi? Apa? Nu, Apa tuh? Kamu di endorse sama kakinya sakit.
Ya itulah, itu di belakang layar lah. Nah, ini Bella gimana Bella? masyallahnya- Bella tanyain dong kabarnya. Kak Bella gimana Sehat ya? kabarnya? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah ya. Pasti banyak banget sih yang nungguin Kak Bella karena udah lama. Kemana ya Kak Bella ya? Ada. Kalau bahasa Minangnya apa kabar apa? Apa kabar? Oh, Mbak Banyu. Oh, Banyo. Ini orang Minang loh ini. Mbak Aka Banyu. Mbak A. Ba'a kabah. Mbak A kabar? Hah? Mbak kabar Bella? Hah? Kita nambah? Nama apa? Nambah makan? Tapi itu Aceh yang. Iya, Mbak, ada Logat logat kamu antara Aceh banget. sama Padang, sama Minang tuh ada lah. Tapi Aceh lebih susah ya, Terang. kayaknya bahasa. Oh lebih dua-duanya indah ya, masya Allah ya. Iya. Tapi enggak, kalau orang Aceh juga Mungkin nganggap karena orang Padang banyak restoran Padang. Mana-mana. Iya kita sering ini kan banyak tuh nama-namanya apa gitu kan. Kalau Gara-gara- Aceh kan, mie Aceh. Mie Aceh aja ya. Jadi menganggap gara-gara itu bahasa Aceh lebih susah. Lebih susah. Iya iya. Nah jadi ini tuh tadi alhamdulillah kita udah selesai nonton. Ini yang Iya. volume kedua. Alhamdulillah juga makasih banget. Ini udah kedua kalinya podcast. Iya betul, Ya, yang waktu pertama itu. kali gue Hamka, Terima kasih sekarang banget. yang Hamka dan Siti Rahim. Ya Masya Allah Siti tadi Rahim. kita alhamdulillah. Ini enak nih kalau waktu itu kan kita podcast kita belum nonton. Iya. Jadi kayak masih oke gitu kan. Based on Google semua ya waktu itu ya. Iya. Kan jujur dong. Kalau yang ini kita udah nonton tadi alhamdulillah dan Masya Allah sebelumnya mau ngucapin mudah-mudahan bermanfaat filmnya. Amin. Filmnya bagus banget, Masya Allah, tabarakallah. Kak Vino, Kak Bella mainnya bagus Masya Allah. banget. Semoga Allah jaga ya. Mainnya bagus banget, Bagus. banget. Jangan gitu dong ya. Nggak, Bella bagus banget bener. Jalannya menghayati loh. Tapi itu jalannya ada tuh emang aslinya gitu. Ini tegap-tegapin sekarang. Ya, ini tuh karena nonton yang kita kenal, ini rese tau Gue gak? sama Syira lihat Bella nenek-nenek banget ya. Waktu jalan dari gitu jalan ya Allah nenek-nenek banget ya Allah. Tapi dapat kan Masya Allah kan. Sedih kayak kesin pengen nolong. Kayak kesian. Temen gue belum ini. Kesian. Tapi bagus banget Masya Allah tabarakallah. Ini jujur ya, maksudnya ya kalau aku nangis udah biasa lah ya. Dia ketemu di film sebelumnya juga ketemu udah kayak tadi juga keluar udah bengkak. Nangis banget tapi ini nangis banget loh tadi. Masya Allah Yang tabarakallah. bener. Gue mewek tadi, gue mewek mewek. Gue banget. mewek, jujur gue paling mewek tuh waktu Buya Hamka di penjara sih. Itu nggak tahu ya, kebayang ulama-ulama kita ya yang ditahan ya. Maksudnya dia kan Masya Allah ya menyebarkan dakwah ya. Iya. Terus kita tahu sosok Buya Hamka memang ada gitu loh. Jadi kerasa aja gitu loh kayak aduh ya Allah Ini bukan fiktif gitu iya, ya. fiktif gitu, cerita beneran. Kalau misalnya memang dulu-dulu itu kan memang kita juga pernah dengar cerita para ulama kayak Ahmad bin Hanbal itu yang di penjara juga gitu, ditahan gitu ya. Tapi semuanya menyedihkan. Kita dengar cerita Ahmad bin Hanbal aja sedih banget. Terus Buya Hamka kan dengan jarak waktu yang kita tidak terlalu jauh sebenarnya ya. Itu kan tahun 60-an kalau nggak salah yang waktu di penjara itu 64 ya kalau nggak salah 64. Nah maksudnya walaupun kok belum lahir ya, cuman maksudnya Bella udah lahir. Bella ya udah nenek-nenek. Lahir dong. Lagi. Itu gua langsung ngebayangin sedihnya di fitnah, dikhianati, padahal rasa nasionalismenya tuh begitu tinggi dan rasa berdakwahnya itu begitu luar biasa. Itulah ulama kita. Dan kita harus tahu bagaimana perjuangan para ulama kita. Dan makasih banget tadi gua bilang sama Mas Fajar tadi. Mas, thank you banget ya. Ini film ini harus banget ada. Kenapa? Karena kita ini anak muda dan generasi selanjutnya itu harus tahu tokoh-tokoh seperti salah satunya Buya Hamka. Dan ini penting banget buat kita semua dan bagaimana perjuangan beliau. Makanya waktu di penjara itu, aduh ya Allah gue. Dan sebenarnya kan Buya Hamka ini film ini hanya mewakili sebagian kecil cerita yang banyak banget terjadi di nggak usah di luar negeri, di Indonesia gitu kan. Jadi paling nggak dari cerita secuil lah, sedikit kisah tentang Buya Hamka ini kita bisa terbuka mata kita. Oh perjuangan seorang ulama, seorang suami lah, seorang bapak, seorang pahlawan nasional kita itu nggak mudah gitu. Kita dengan zaman yang sudah modern saat ini berjuang aja, bukan orang lain, buat kita sendiri kadang-kadang kita masih kayak berat apa, tapi mereka dengan segala keterbatasan, dengan ekonomi yang juga sangat
minim gitu kan, tapi mereka tetap istiqomah gitu. Dan buat kita itu sih yang bikin gue sendiri waktu pertama kali baca ceritanya, waduh ini tamparan banget buat kita gitu. Bahkan ketika tadi ngomongin pasti penjara, Buya Hamka itu sempat bilang kenapa dia mau baca bukunya dia kembali gitu kan. Padahal buku itu tasawuf modern itu dia yang tulis. Dia bilang ya saya udah terlalu banyak menasihati orang lain, tapi saya lupa menasihati diri saya sendiri. Itu kan jadi kayaknya seorang ulama aja bisa ngomong seperti itu, apalagi kita gitu. Iya, Masya Allah. Yang masih belajar, masih banyak banyak kurang lah, banyak pasti lah kita ya kekurangannya. Lo kalau waktu gue pengen spesifik di penjara itu deh, yang pertama ya. Itu waktu lo meranin, terus kan ada si Dadang kan? Ada Dadang. Dia orang Padang juga? Bukan. Soalnya Dadang, Dadang Sunda ya? Kalau Padang Dadang. Kalau ini Dadang. Iya. Kalau masaknya pakai dandang. Ambil, ini udah 3 nih. Aduh ya Allah. Udah bingung. Karena dari kalian bilang Dadang. Oh itu beda ya? Astagfirullah. Tapi lucu kok, itu lucu. Gue bilang Ya makasih bro. Enggak, maksudnya gini. Si kan jadi ketawa nih ngomong-ngomong Dadang nih jadi. Si Dadang. Iya. Ini biasanya panjang nih kalau ketawa Mas. Bukan si Dadang waktu bilang. Ketawa karena ngeliat Alfi mungkin di situ ya. Iya. Bukan satu Alfi, tapi gue yakin Alfi itu pasti waktu nangis tuh benar-benar perasaan dia. Iya. Ketika dibilang Buya, itu gue yakin Alfinya nangis karena dia nangis itu ngebayangin si Buya, ngebayangin Buya Hamka. Jadi ada satu scene ketika Buya berdoa yang setelah dia tobat itu, yang ya maksudnya artinya tuh kayak ternyata rahmat Allah itu lebih jauh lebih besar dibanding dosa-dosaku gitu kan. Itu Alfi nangis beneran. Jadi Alfi tuh gak ada di sini, dia nangis beneran Alfi. Pada saat itu jujur gue nggak tahu artinya. Jadi ngafalin doanya tapi nggak tahu arti spesifiknya gitu. Lo kenapa sedih Vi? Lo tau nggak arti doa yang tadi Buya? Artinya ini dia panjang lebar jelasin itu. Gue jadi ikutan sedih. Jadi ternyata ya memang ya di luar apa namanya, pasti orang baik akan ketemu sama orang baik sih. Benar. Jadi di tempat manapun Allah pasti betul. akan memberikan teman buat orang baik gitu. Iya, Masya Allah. Dan ngerasain banget feel-nya Alfi waktu pada saat itu. Kok jadi Alfi Dadang maksudnya? Dadang, iya. ngerasain banget maksudnya bagaimana ada orang yang memang ini nggak bersalah. Saya yakin Buya nggak bersalah. Itu dalam banget sih di situ. Tapi keren sih scene yang di penjara tuh salah satu scene favorit gue sih ya, ngelihat bagaimana satu acting lo ya, Masya Allah ya. Iya, Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah ya, transfer ya. Enggak bagus banget Pak. Masih ada ya. Podcast yang pertama masih ada. Masih ada ya. Karena bagus banget hasilnya tuh podcastnya. Gue langsung. Bagus banget sih, Masya Allah, tabarakallah. Itu satu acting, terus lo cerita, terus bagaimana kita tahu tokoh Buya Hamka gitu ya. Itu semuanya dalam gitu, Masya Allah. Nah, gimana waktu lo meranin itu ada pasti lo riset kan pasti bro? Ada riset. Iya kan, riset. Ketika di dalam penjara, itu lo risetnya ke siapa? Jadi beruntung Buya Hamka ini tuh menulis autobiografinya dia. Oh iya. Jadi dia menceritakan apa yang dialami di penjara itu. Kan dia nulis surat buat anaknya. Iya betul. Anaknya kan nggak ada yang tahu sebetulnya di penjara seperti apa. Nah keluarganya tahu itu karena dia nulis surat. Gitu, dia nulis surat, dan surat itu ditulis lagi di bukunya. Dalam kenang-kenangan hidup ada beberapa bukunya dan diamini oleh teman-teman yang lain. Walaupun tetaplah ini sebuah film, kita bikin efek dramatik. Iya. Sebenarnya lebih dari itu sih sebetulnya gitu. Cuman ya kita menceritakan apa yang mungkin bisa disampaikan dengan indah dalam film ini gitu. Ketika baca itu sebetulnya ya seperti tadi lo bilang tadi gitu, miris banget gitu. Maksudnya bukannya kita kan lihat di film sebelumnya di adegan awal beliau ini seorang pejuang, emang berjuang untuk negaranya gitu. Bahkan ketika negara ini sudah merdeka, kita masih terpecah gitu kan, dengan identitas politik kita, dengan perjuangan kesukuan kita, dan beliau turun ke hutan sama anaknya yang kecil. Betul. Itu beneran itu meninggalkan istri dan anak-anaknya dalam keadaan yang sangat miskin dan hidupnya nggak tentu, terus ditangkap, dibilang pengkhianat gitu kan. Nah, jadi ketika ada satu adegan yang dia bilang
Jadi itu kalimat itu bener-bener yang diucapkan Buya di bukunya gitu, bahwa kamu katakanlah apa yang kamu mau katakan terhadap saya, dia bilang. Kamu mau bilang seburuk-buruknya saya, terserah kamu gitu. Tapi tolong jangan bilang, demi Allah jangan bilang saya ini pengkhianat gitu. Karena saya berjuang dengan darah saya untuk bangsa ini gitu. Dan ketika pas adegan itu memang gue bener-bener jadi kayak kebawa gitu loh. Karena ya maksudnya setnya tuh juga mendukung, gelap gitu kan, memang benar-benar itu. Jadinya ya gue ngebayangin aslinya kayak apa ya dulu. Jadi gitu ntar suami gue nangis lagi. Kayak apa gitu. Karena dia sedih, gue bilang gue juga pas ngelakuin adegan itu tuh sedih gitu. Aduh, ya Allah. Ya ini silakan paling sharing dulu kali. Jangan perang ya Nuk. Jangan perang. Tapi kan perang itu sebetulnya gambaran. Kalau dulu kan perang secara fisik. Iya benar. Sekarang kan sebetulnya ya lo sebagai bapak dakwah juga, itu kan perang juga gitu kan. Seperti Buya Hamka bilang gitu, perang itu nggak selalu harus mengangkat senjata gitu. Betul. Dakwah lewat tulisan, lewat podcast gitu. Iya. Itu Perang pemikiran gitu. Itu kan juga sebuah perang gitu. Bahkan itu di era sekarang ini orang lebih gampang melakukan fitnah dibanding zaman dulu gitu kan. Iya, Masya Allah sih. Oke, sayang. Kamu dulu. Mau tuker? Iya, Masya Allah sih. Memang yang aku sukanya lagi di film ini tuh kan juga mengangkat sosok istri yang Masya Allah ya. Iya. Siti Raham yang mungkin kalau kita googling itu nggak banyak cerita tentang Siti Rahamnya. Itulah maksudnya banyak banget cerita perempuan-perempuan yang luar biasa sebenarnya bisa diambil ya pelajarannya, tapi sayang banget tuh banyak banget yang tenggelam aja gitu ceritanya gitu. Dan maksudnya sebagai seorang istri dan perempuan, aku senang banget sih ada film ini yang melihatkan sebagai sosok yang Siti Raham tuh sabarnya Masya Allah, sama pentingnya dengan Bu Ilham. penting banget dan dibalik suami yang kuat itu berarti ada perempuan yang luar biasa gitu kan. Belum lagi anak-anaknya juga semuanya Masya Allah karena ibu yang Masya Allah banget gitu kan. Jadi itu sih, maksudnya kayak aku gak kebayang sih Kak Bella bebannya kayak gimana untuk memerankan Siti Raham itu kayak gimana. Tapi apa sih Kak, maksudnya kayak kakak, aku kan ngeliat kakak di film itu kayak orang, kakak sabar sih aslinya alhamdulillah. Cuman maksudnya amin ya Masya Allah. Cuman itu tuh kan benar-benar dari awal sampai habis tuh kayak banyak ya. Salah satu pelajaran yang aku lihat adalah mau gimana pun suami kita ngadepin apapun, istri itu sebagai penenang. Itu kan sebenarnya yang kita ambil dari kisahnya Khadijah kan sebenarnya kan, beliau kan menenangkan Rasulullah SAW itu kan Masya Allah kan gitu. Itu kakak tuh risetnya gimana, cari tahunya tuh gimana sampai benar-benar bisa kayak dari awal tuh kayak gitu. Dari awal kayak gimana jadi istri tuh gitu. Zen gitu. Kayak udah zen gitu dari awal kayak Masya Allah gitu. Padahal ujiannya ya. Ujiannya jangan ditanya suami segala macam, pergi bawa anak kecil. Kalau anak orang tua berdebat istri zaman sekarang, kenapa anak gue dibawa gitu kan. Itu gimana, maksudnya kakak nguatin sosoknya tuh gimana gitu? Iya, gimana ya? Sebenarnya alhamdulillah kan dari skripnya juga, dari dialog-dialognya, dari ceritanya itu udah lumayan sangat kuat banget ya. Dari dialognya semuanya. Terus kita juga duduk bareng sama Mas Fajar, sama Vino. Kita tuh ada reading di sini di Falcon, lumayan cukup lama, sekitar 2 bulan. Kita bener-bener ngebahas banget gitu. Dan untuk ngebangun karakter sosok Siti Raham sih aku gak tahu, menurut aku ini bener-bener pertolongan Allah banget, Masya Allah tabarakallah, alhamdulillah. Karena mau kita browsing kayak gimana pun juga memang yang kayak tadi kamu bilang kan sedikit banget gitu. Tapi di sini tuh kenapa sosok Siti Raham ini tuh begitu sabar banget ya, karena sebenarnya kan berat ya, karakter itu bener-bener sosok wanita yang kuat tapi batinnya tuh sebenarnya berat gitu, dengan ujian ekonomi, ujian terpaan-terpaan yang ada, kondisi ekonomi yang sulit, anak banyak, terus kondisi sedang miskin gitu. Tapi ya di sini tuh kayak kelihatan banget bahwa tauhidnya Siti Raham tuh kuat sekali gitu. Siti Raham tuh benar-benar menggantungkan semua itu ya udah ada Allah gitu. Siti Raham tuh yang hidupnya tuh kayak penuh dengan cinta, yang ngejalanin ngurus anak tuh yang kayak walaupun berat, getir nih, kayak genting banget kan kondisi itu, bener-bener lagi genting, suami lagi pergi, tapi gimana caranya
kayak kayak mengamalkan ibu tuh madrasah, ibu tuh penenang, istri tuh penenang suami, ibu tuh madrasah untuk anak-anaknya gitu. Jadi aku juga ngeliatnya canggih sih. Tapi Shiren benar sih, maksudnya biasanya kalau film-film yang berhubungan dengan pahlawan nasional, tokoh gitu kan, atau apapun itulah, biasanya memang digambarkannya ya heroiknya sang laki-laki itu gitu. Tapi memang ketika kita membaca perjalanan sejarah Buya Hamka, nggak bisa lepas ya. Nggak bisa lepas gitu dari perjuangan si Ram. Karena gimana pun juga Buya Hamka itu manusia biasa, dia bukan nabi yang akan selalu tegar, kuat dengan hantaman apapun. Bahkan ketika di titik terendah sekalipun, yang bahkan dia mau bunuh diri ingat perkataan istrinya tuh, itu Masya Allah. pertolongan Allah melalui bayangan istrinya itu kan luar biasa banget gitu. Dan di volume sebelumnya pun juga sudah kita diceritakan bahwa seorang Buya Hamka difitnah karena berkolaborasi dengan Jepang. Raham yang menenangkan, menguatkan gitu. Sampai di akhir hayatnya Raham lah yang berbicara sama seorang Buya Hamka gitu, pandai-pandailah engkau bercermin gitu. Iya, itu Masya Allah sih. Kalau pandai bercermin, selamat dunia dan akhirat gitu kan. Itu kan memang peran seorang istri itu besar sekali. Benar. Jadi kebayangnya kayak misalnya, ya kalau misalnya kita dengar kisah Khadijah sama Rasulullah SAW ya, ketika pulang gelisah banget, takut dan gimana, ketika lihat wajah Khadijah aja tuh udah setengahnya tuh udah gelisahnya udah hilang gitu kan. Dan nggak tahu ya sepanjang film ya, waktu kita lihat tadi ya sayangnya, itu ngelihat juga bagaimana si Raham itu benar-benar memposisikan dirinya itu harus bisa membuat suaminya tuh nggak usah khawatir. Suami itu tenang aja. Terus waktu beliau ada satu yang di Bredel ya kalau nggak salah ya, di Bredel itu, terus kan si Raham juga menenangkan, maksudnya ini jadi pelajaran ya kita, maksudnya aku sama Shiren ini kan banyak kekurangan, banyak salah, bukan hanya Shiren, aku juga banyak banget gitu. Tapi dari sini kita melihat film ini tuh sebenarnya film yang penuh hikmah, yang dimana kita juga bisa mengajak keluarga dan kita saling bercermin satu sama lain gitu. Ya Allah ini dulu sesusah ini loh, dan nggak jauh banget sama zamannya kita gitu, masih mungkin bapak kita masih ada gitu loh. Nah itu benar-benar film yang penuh pesan sih kalau yang gue lihat gitu ya. Tapi yang istimewanya dibalut dengan sinematografi yang keren, audio yang oke, visual yang oke, sampai semuanya termasuk makeup ya sayang. Dia makeup, aku mau bahas makeup tuh. Makeupnya luar biasa sih. Aku ngeliat kalian ini makeup, aku yang garuk tuh. Kayak itu gatalnya kayak gimana? Karena aku ingat waktu syuting, kan aku teleponan mulu kan. Kak berapa jam di make? Iya dek, 3 jam. Lama banget ya. Coba ceritain biar tahu perjuangan perjuangannya kalian itu. Syuting itu nggak hanya mendalamin peran, tapi salah satunya itu make up. Tapi make up bagus banget sih. Struggling gimana? Enak Bel. Seru sih. Ya kita kalau misalnya ditanyain berat sih, karena misalnya kita habis sholat subuh tuh kita udah langsung make up ya? Langsung make up. Karena tuh waktu awal tuh bisa 6 jam. Tapi lama-lama kan udah mulai terbiasa, rekor maksimal tuh 4 jam. Tapi kan maksudnya 4 jam itu kita nggak tahu untuk berapa lama nih. Kalau kita syutingnya cepat ya bisa cepat, tapi kalau misalnya salah, take ulang, belum lagi kalau tiba-tiba crack harus ulang lagi. Gitu. Dan yang bikin nggak betah itu karena keringet nggak keluar kan. Iya ya, itu di dalam dong. Iya, terus gimana kita melewati jam sholat itu kan, wudunya, ngejaga wudu. Itu berarti benar-benar kalian tahan tuh? Ya sebisa mungkin tahan. Kalau habis itu ya ulang di asar. Kalau misalnya kita mepet sebelum maghrib, gimana caranya kita udah harus selesai. Karena mereka kan di luar kota ya? Di luar kota. Oh iya, bisa jamak ya. Kalau misalnya syukur-syukur sebelum maghrib tuh kita udah selesai. Jadi kita bisa jamak gitu kan. Tapi kalau misalnya takutnya setelah maghrib tuh baru selesai gitu. Aduh iya juga sih ya. Itu yang jadi kekhawatiran juga ya. Kekhawatiran kita tuh kayak gitu sih sebetulnya. Jadi kayak bingung kan sebetulnya nih gimana kita mau nge-push teman-teman juga udah berusaha semaksimal mungkin gitu untuk kerja gitu kan. Sorry, make upnya berapa lama tadi? 6 jam. 6 jam make up. 6 jam. Itu 6 jam yang maksimal, paling cepatnya tuh 4 jam. 4 jam. Oh. Maksudnya 6 jam kan kadang-kadang
ada yang salah, ada yang udah kesini begitu diituin ternyata nggak presisi kan semuanya betul. sama satu orang ya. Itu dari mana sih make upnya? Dari luar ya? Orangnya dari Scotland, dari Swiss, tapi dia udah tinggal di Bali. Tapi yang ngerjain tuh ada orang-orang kita juga. Oke. Oh tapi dia yang jadi leadernya gitu. Dia leadernya, tapi yang ngerjain tuh orang-orang kita juga. Sama Bella sama dua-duanya sama juga, dia juga. Bella orang Inggris ya, Bella sih yang Siapa sih yang perempuan apa? Ya Miss siapa itu? Miss siapa? Miss. Ya Miss lah ya. Bukan Miss Tagina kan. Mistik. Tapi bagus banget sih make upnya. Iya. Apa tantangan selain itu? Ya. Tantangan maksudnya kalau tingkat make up maksudnya tadi sholat, jadi agak susah, keringat. Pas Terus, pas dibuka itu kan sakit juga satu harus kayak pakai besi dibuka ditekin satu. Oh ada besi-besi. Enggak bukan pakai alat kayak ada alat. Jadi lemnya gitu. itu kuat banget tuh. Jadi kalau misalnya kadang-kadang kita buka itu keras, kan kulit kita ngikut kan. Jadi itu kayak harus dikelet satu-satu ada besi. Ya besi itu dipakein minyak untuk buka gitu. Hancur sih muka pasti. Pas waktu itu ya habis ya. Beruntusan. Berapa lama syuting? Satu muka. Kalau syutingnya biasanya kalau yang pakai proses itu misalnya kita syuting 4 hari atau 5 hari terus break, ganti scene yang lain terus pakai itu lagi. Jadi tergantung timeline dari si periode syutingnya itu gitu. Udah gitu sini banyak lagi yang Banyak pakai. yang gitu ya. Dan ngomongnya susah kan? Iya. Tapi membantu nggak sih? Membantu lo kayak jadi orang tua gitu nggak sih? Membantu, Iya kan? membantu. Apalagi gue pakai gigi kan. Gue tuh pakai gigi palsu di situ Dia kan agak hitam ya. Iya kayak gigi tua. Jadi dia tuh juga ikut membentuk membentuk rahangnya pas udah tua gitu terus pakai mata itu. Nah sulit tuh diartikulasi sebenarnya. Diartikulasi dan ngomongnya kan sebenarnya nggak bisa a i u e o banget gitu kan. Nah, jadi gimana caranya kita berdua tuh untuk nyari cara biar nggak kelihatan ini tuh fake banget gitu. Tetap ngomong normal, kelihatannya tuh normal tua. Jadi nggak yang kayak gitu. Tetap harus bisa bergerak gitu. Kalau bergerak sedikit langsung yang terlalu besar ya krek. Wah itu. Aduh ya. Tapi ya salah satu tantangan, tapi jadinya bagus banget bagus, ya. Natural sih kalau gue lihat ya. Dari mulai kerutan-kerutannya tuh Bertahap sampai tangan juga. Sampai tangan, semakin betul. tua kita tangannya semakin dibikin bikin tua. Ya dengan segala kekurangan dan kelebihannya ya itulah hasilnya. Kita masih berproses ya untuk bagus banget untuk sih, di film Masya kita Allah. bikin prostetik yang lebih bagus lagi. Ya karena nggak kebayang kan kalau film-film luar yang mukanya jadi ini muka itu. Dan mahal kan Sharon, mahal. Oh, iya. Harganya tuh mahal. Jadi kalau misalnya kadang-kadang kita udah crack gitu mau ganti lagi tuh tim mikirin uangnya lagi untuk berapa gitu. Jadi terpaksa harus ditambal-tambal. Kalau misalnya ada yang nggak bagus ya di postnya itu akan di touch up. Nah, di touch up di post itu per frame itu justru lebih mahal lagi. Oh alah. Gitu. Tapi by the way kalau ngomong-ngomong mahal, total produksi film ini katanya 70M benar nggak sih? Nah, gue nggak tahu sih. Nggak tahu ya. Tapi yang aku tahu tadi dikasih Pastinya tahu sih, untuk make upnya 1,5 M. Kalau make upnya aja. Make-upnya, 1,5M. Iya. Ya, mungkin Miss mana tuh ini? Mahal juga ya. udah bisa bikin apa tuh ya? Bikin film atau? Aduh, miss. Mahal banget. Tapi ya sesuai hasil lah ya. Hasilnya bagus nggak? Oke sih menurut aku ya. Sepanjang film Indonesia aku lihat yang untuk adegan tua ini termasuk paling oke sih. Paling nggak film ini dengan biaya yang sebesar itu nggak cuma jadi film yang bisa kita tonton sekarang gitu, tapi kayak anak kita nanti kita tuh bisa nonton ada loh kisah tentang seorang pahlawan nasional, seorang sastrawan, seorang ulama gitu ya. Oke, Vin, Bella, gimana orang bisa tahu teman-teman ya untuk nanti karena udah nonton yang pertama. Nah, apa beda sama yang kedua? Apa bedanya, Bel? Yang kedua ini kan pasti lanjutannya dan sebenarnya film Hamka dan Siti Raham yang sekarang itu kalau kita nontonnya itu film itu nggak berurutan. Jadi filmnya emang ada yang masa Buya Hamkanya di umur 77, ada yang mundur tiba-tiba gitu. Jadi ya tapi insya Allah kita tetap satu benang merah dari yang ke satu pun insya Allah akan bisa nyambung. Tapi kalaupun ada yang nggak nonton yang ke satu pun insya Allah akan bisa ngerti. Karena kemarin ada beberapa orang yang ke satu tuh nggak nonton, pas kita tanya ngerti nggak yang kedua, dapet kok poinnya gitu. Apalagi buat teman-teman yang suka sejarah dan yang belum pernah tahu tentang Buya Hamka pun pasti akan kebayang gitu ya. Kan iya gitu. Oh bagus banget ya. Bedanya sama yang pertama ya yang volume 1 itu sebetulnya kalau misalnya teman-teman mau nonton masih bisa sih ada di OTT. Yang volume pertama itu lebih menceritakan
Hamka setelah dia menikah sampai sebelum kemerdekaan, pas kemerdekaan. Oke, masanya ya. Masanya. Yang kedua ini dari kemerdekaan sampai Hamka pertama kali diangkat menjadi ketua MUI yang pertama. Iya, endingnya Perjuangannya itu masih beda gitu. Hamka waktu pertama itu masih yang dia mau bingung nih. Dia mau berjuang lewat mana nih? Dia mau berjuang lewat buku, lewat tulisan. Tapi mendapat tantangan, kok seorang ulama bikin buku romans gitu kan? Bikin ini mau jadi ulama yang mana nih sebetulnya? Kok ulama bikin seperti itu? Ulama genit gitu. Iya, lewat jalur mana? Dia belajar lewat organisasinya dia Muhammadiyah gitu kan? Ternyata dia salah langkah lagi gitu kan? Salah langkah, dia di fitnah karena dia bekerja sama dengan Jepang. Jadi dia mencoba perjuangannya dia, dakwahnya tuh dari berbagai macam pintu gitu. Nah, ketika yang volume kedua ini akhirnya dia sudah tahu lah. Dia sudah makan banyak asam garam, jadi dari mana dia harus berjuang. Kan berjuang dakwah itu kan sesuai dengan apa yang Allah kasih ke kita gitu kan. Kemampuan kita di mana ya disitulah kita berjuang gitu. Nah, kayak begitu tuh ceritanya. Jadi ternyata Hamka memang lewat tulisannya dia, lewat ceramahnya dia, lewat pidatonya dia, kayaknya di situ paling efektif. Nah, Hamka mulai membuat tulisan-tulisan yang mengkritik, gitu. Berarti ada fase-fasenya ya, yang pertama sama yang kedua pasti ada bedanya karena fase tersebut ya gitu. Selain fase dan yang kedua ini memang judulnya kan Hamka dan Siti Rahab. Jadi memang pengen romansnya lebih ini ya. Perjuangan sebuah keluarga di tengah keterbatasan. Dan bagusnya ini ya sayang ya, maksudnya film romans itu kan identik dengan sesuatu yang melihatkan romantisme cinta atau apa gitu segala macam. Touch benar. Kalau ini kan less banget ya physical touch-nya, tapi malah lebih romantis sih menurut kita. Karena yang pertama ini real story soalnya gitu kan. Terus yang kedua bentuk cintanya itu beda gitu. Jadi cintanya itu perjuangan, membesarkan anak, nasionalisme, memperjuangkan negara, terus banyak banget dan semuanya balik lagi ke Allah. Itu menurut aku tuh wah cinta besar gitu. Cintanya berarti besar nih gitu. Jadi kayak lebih romantis dibandingkan cinta-cintaan biasa gitu loh kalau menurut aku ya. Dan memang ya itu tantangan buat kita sih untuk meminimalisasi physical touch gitu kan. Gimana pun kita pengen bikin film yang benar, yang sesuai dengan syariat dan sebagainya. Tapi kan memang kita lagi berproses. Kita lagi berproses menuju ke arah yang lebih baik gitu. Tapi dari sini ternyata Fajar Bustami sudah bisa meramu lah bahwa romantisme itu nggak harus dibangun dengan sesuatu yang romantis dengan fisik gitu, tapi dengan perkataan yang lembut, dengan dengan puji-pujian antara suami dan istri, puji-pujian kepada yang di atas itu kan juga satu romantisme yang ternyata orang nyampe ketika orang nonton tuh nyampe gitu. Ya mudah-mudahan ini bisa jadi satu pembelajaran buat kita semua untuk bikin film yang lebih baik lagi, lebih bagus dan lebih bener lagi gitu. Dan faktanya tadi ngobrol sama Mas Fajar juga bahwa setiap perkataan memang bukan skrip yang dibikin tapi memang perkataan Buya Hamka kan. Iya. Dan itu yang bikin keren sih, Masya Allah tuh. Jadi sebenarnya waktu pas pertama kali kita reading, gue udah bilang sama Fajar, pasti kan ada di dramatisasi itu pasti ada. Betul. Tapi ketika ada poin-poin yang keluar dari ucapan Buya Hamka, gue pengen bener-bener ini yang diucapkan oleh Buya Hamka. Oke. Jadi jangan sampai dia ngomong, apalagi dia ceramah, dia pidato itu bukan yang berdasarkan dia ngomong gitu. Bukan yang berdasarkan dia omong, dia ngomongin gitu. Takutnya malah salah, jadi fitnah atau jadi berlebihan, jadi terlalu angelic atau apa gitu kan. Tapi memang benar-benar udah faktanya seperti ini, kenyataan seperti ini, udah kita bikin seperti ini gitu. Oke. Jadi ya yang tadi teman-teman nonton ya itulah yang diucapkan Buya Hamka gitu. Masya Allah ya. Dan soal ini nanti kita bisa edit kalau nggak mau ditampilin. Sebenarnya kalau sentuhan fisiknya kata Fajar tadi udah di kita pakai latex. Udah. Apa sih itu? Jadi untuk bikin tua itu, tapi itu dilapisin semuanya satu latex. Oh, oke. Supaya kelihatan kerut gitu. Bukan maksudnya kalau sampai sini juga. Selain kerut ya, jadi kalau ada sentuhan gitu sayang. itu nggak kena karena jadi dia bahasanya air itu juga nggak tembus. Nggak tembus gitu. Jadi kayak sama aja kayak misal kita pakai sarung tangan. Iya pakai sarung tangan. Kalau sarung tangan kan kain masih tembus kan, air apa gitu. Kalau ini enggak, jadi dilapisin gitu. Nah itu maksudnya
si Mas Fajar juga bilang, maksudnya gue coba memang bener-bener bahwa ya sentuhan bukan mahramnya bisa teratasi juga dari situ, kata Mas Fajar gitu kan, meminimalisir. Tapi bener sih, maksudnya overall yang aku lihat tuh kayak pelukan nggak ada, tapi malah jadi sedih banget. Maksudnya kayak emang Masya Allah sih beliau itu kata-katanya tuh kan ya itu tadi kan bilang kena banget ya. Itu bucin kan? Iya, itu bucin. Masya Allah. Bucin sama itu sendiri ya maksudnya. Itu luar biasa gitu. Aduh, Masya Allah banget. Kata-kata quote-quotesnya dia. Iya, gitu. Kata-katanya itu. Aku sih berharap ya, karena kayak jujur ya, maksudnya kalau misalnya mungkin karena kita ya kan udah bukan anak muda ya, kalau kita masih tahu ya gitu kan. Cuma kan yang sedih itu kan generasi-generasi nanti ini masih tahu nggak Buya Hamka itu siapa. Takutnya kan seperti itu gitu. Jadi aku berharap kayak ini maksudnya sebagai orang tua ini aman banget ditonton sama anak-anak kok gitu kan. Semua umur. Aku aja pengen banget ajak Adam nonton karena Adam tuh kan interest banget sama sejarah. Jadi kayaknya dia bakalan suka gitu. Insya Allah mudah-mudahan. Kemarin juga pas kita premier ternyata di belakang tuh ada anak kecil gitu kan. Jadi gue tuh ngundang guru-guru dari sekolah anak gue. Nah kebetulan gurunya itu bawa anak gitu. Emang suka nonton film sejarah. Ternyata dia waktu 17 Agustusan kemarin dia cosplay jadi Buya Hamka. Masya Allah. Tapi sementara dia nggak pernah lihat Buya Hamka dalam bergerak tuh kayak apa gitu kan, visual nggak pernah lihat, tapi dari buku. Pas dia nonton, kamu nggak tidur atau nggak? Kamu nggak bosen? Enggak, karena aku seneng dengerin cerita apa. Wah, Masya Allah. Ya mudah-mudahan walaupun tetap di beberapa part harus didampingi sama orang tua gitu. Benar. Cuman ya kenapa enggak kalau kita perkenalkan seorang tokoh-tokoh penting buat anak-anak kita gitu kan. Jadi dia punya idola yang beda gitu. Dan idolanya yang real ya. Iya, dan apalagi ini kan dengan cara yang mereka suka juga ya. Sekarang kan banyak banget kan anak-anak belajarnya tuh lewat video gitu, visual gitu loh, konten-konten gitu. Vin, sama Bella, adegan scene yang paling menurut kalian ini menantang banget nih, dan mungkin sulit atau menantang lah di yang kedua ini apa? Selain dialog-dialog panjang pakai bahasa Minang iya sih, itu udah pasti sih. Itu belum aku tanya tuh. Kayaknya waktu yang MUI jadi ketua MUI itu kalau buat itu nggak ada teks sama sekali di bawah. Nggak ada belum ada. Waduh. Dan teks dan pidatonya itu memang pidatonya beliau ketika diangkat pertama kali jadi MUI. Kebetulan Alim Studio sebagai penulisnya dia dapat teksnya. Iya. Jadi harus dihafalin. Aslinya lebih panjang dari itu. Cuman kan kalau panjang lagi ya kita menonton pidato ya nggak di situ lah. Iya. Cuman pengen menggambarkan ternyata bahwa ketika dulu yang dirasakan Buya Hamka sama para ulama sekarang ternyata sama gitu. Masya Allah ya. Tekanan dari atas dan dari bawah itu kan luar biasa gitu kan. Nah, gimana caranya gitu? Gimana caranya biar pemerintah juga mensupport para ulama, terus suara-suara dari rakyat melalui ulama ini bisa didengerin. Ya, itu yang mau digambarin lewat pidato terakhir itu. Dan yang paling penting ya kalau menjadi ulama, ini kata Buya Hamka harus menjadi ulama yang murni gitu. Karena ya ulama maksudnya bukan jadi ulama yang gampang dibeli gitu kan. Tapi harus ulama yang murni, karena ulama sudah lama terjual, dan yang beli Allah, balasannya surga, bayaran surga. Itu memang ternyata pidatonya memang seheroik itu. Iya, Masya Allah. Dan gue sendiri begitu pas nonton, kok gue ini ya dengar gue ngomong itu, gue jadi terinspirasi gitu. Jadi maksudnya bukan karena gue main sebagai Buya Hamka, tapi bangga banget ya dapat kehormatan memerankan tokoh sebesar Buya Hamka yang kata-katanya tuh seheroik itu gitu. Dan waktu kita nonton ke daerah-daerah gitu, nonton sama ulama-ulama ustaz-ustaz, begitu part itu mereka langsung kayaknya jiwa dakwahnya mereka tuh luar biasa banget gitu. Itu yang menurut lo paling menantang tuh waktu yang beliau jadi ketua MUI itu. Iya, itu kan karena dari sisi dialognya ya, dialog panjangnya gitu. Tapi ya tadi untuk ngebangun romantisme tanpa physical touch itu kan juga harus nyampe gimana caranya. Betul. Terus yang agak susahnya juga kita ngejaga pacing ya. Kan begitu dia tua, dialognya dia makin lambat.
Cara ngomongnya lebih lambat, tapi gimana caranya biar orang tuh juga jangan terlalu bosen gitu. Iya, betul. Ini kan nontonin kakek-kakek dan nenek-nenek main gitu kan. Gitu kan, gimana caranya sebelumnya berapi-api kan waktu dia masih yang merdeka gitu. Nah, begitu dia masuk fase periode tuanya itu gimana caranya biar jomplang pasti jomplang, tapi gimana biar orang tuh tetap bisa menikmati adegan-adegan itu tanpa tidur. Iya benar. Tanpa ngantuk, itu kan juga tantangan kita ya sebagai aktor gitu. Betul. Oke. Bella gimana? Sama Kevino? Makasih Bella. Karena apa namanya? Sebenarnya yang bahasa Padang itu ya Allah, susah banget. Dan tapi alhamdulillah kita tuh benar-benar dikasih waktu untuk di set aja tuh kita benar-benar bisa latihan, kita benar-benar bisa latihan gitu. Dan yang lumayan berat itu gimana caranya rasa perih, rasa pedih yang dialamin sama Siti Raham tuh nggak nyampe ke anak-anaknya gitu. Waktu pas yang kita tuh di ruang tengah, terus yang Angku Aji bilang udah nggak jadi pegawai negeri, beras, kita nggak dapet ini segala macam, itu kan pasti pedih ya kalau buat anak-anak ya. Tapi gimana caranya tuh kayak seorang ibu tuh yang kasih semangat lagi buat anak-anak kayak itu sih biasa, dulu kita gitu kan. Tapi sebenarnya kan perih ya, kayak kondisinya kan pasti akan jadi semakin susah masalah ekonominya. Itu sih yang gimana caranya tuh rasa perihnya tuh jangan terlalu sampai gitu. Terus, itu kan sebetulnya pas ngomong gitu kan senang, tapi dikasih flashback, flashback itu juga itu perih banget dijungkir balik loh kita ngadepin itu semua. Sama adegan tua, karena kan adegan tua ya. belum pernah. Ya, adegan tua lumayan. Ada cerita lucu tuh. Jadi kan karena pas bagian-bagian tua itu kita pakai prostetik kan. Pakai prostetik. Jadi setiap hari ke set itu udah jadi seperti itulah. Terus suatu saat kita waktunya masih lama nih, jadi bisa bersihin makeup tuh di lokasi kan. Biasanya kan kalau itu udah di hotel gitu karena lama sekali bersihin makeup udah selesai gitu. Terus pamit lah gue gitu kan, biar pulang ya, dicuekin. Jadi ternyata mereka lupa kalau ada gue di film itu. Maksudnya gimana tadi coba? Jadi biasanya kan mukanya Buya Hamka kan? Ke lokasi ke set itu udah pakai prostetik kan? Kita makeup di tempat penginapan. Makeup gitu kan. Biasanya tuh di penginapan atau enggak kalau kita pulang kita di penginapan aja karena habis bersihin bisa langsung mandi langsung. Karena waktunya satu saat itu masih lama. Dan masih ada scene lain yang harus dikerjain tanpa kita. Makeup artisnya belum pulang ke hotel kan. Jadi kita bersihin lah di situ. Bersihin muka, udah bersih, udah jadi kayak sekarang gitu kan. Pamit lah pulang, gue duluan ke hotel. Yang lainnya, ya Allah, mereka tuh nggak kenal. Masa sih? Enggak. Udah lama. Oh jadi tua? Iya, jadi nggak sadar gitu loh. Ya Allah segitunya. Wah gila, gue sampai lupa gitu. Maksudnya bukan lupa karena gue main itu enggak, tapi maksudnya udah lupa muka aslinya gimana? Muka aslinya tuh kerasa banget kalau pas kita lagi pakai prostetik gitu kan pasti dijaga kan. Buya, ayo Buya. Begitu udah ganti, pas lepas semuanya biasa aja. Karena menurut telco-telconya itu ya bukan ini aktornya yang tadi gitu kan. Ya Allah segitu. Itu bukan karena kehebatan kita, bukan, tapi karena udah terbiasa setiap hari ngeliatnya misalnya kayak lo nih, lo kayak gini, tapi lo ke lokasi udah makeup beda gitu kan. Kan pulang nggak ketemu lagi yang kayak begini, maksudnya datang besoknya hari lagi udah jadi yang lain lagi gitu kan. Pulang dicuekin, gue pulang gue dicuekin. Dicuekin tadi. Ya Allah. Berarti proses syutingnya itu berarti ada satu lagi kan setelah ini? Iya, udah semua, syutingnya udah semua. Iya, kalau syuting udah ya. Berapa bulan? Total sih 6 bulan sama nunggu waktunya ya. Karena ada beberapa yang kita waktu itu mau ke Mesir ternyata visanya nggak dapet. Yang pertama yang bilang Iya. Sama jeda antara pindah satu kota ke kota lain tuh kan ngebangun setnya lagi dan sebagainya. Masya Allah sih. Terus berarti mendalami bahasa Padangnya sendiri sebelum syuting dong? Sebelum syuting. Sebelum reading. Iya. Jadi barengan tuh. Paralel sama reading, jadi sambil ada reading, terus kita juga belajar bahasa ya. Padang, bahasa 2 bulan. 2 bulanan. Kita 2 bulan. Iya, karena bahasa Padang itu full Padang gitu kan, yang bener-bener kayak gue kayak karena emang ada di notes kita, jadi setiap Buya Hamka sama Siti Raham ketemu sebisa mungkin kita pakai bahasa Padang. Tapi kalau kita udah pindah kota, terus anak-anak juga udah semakin besar, berarti kita emang udah lumayan agak campur bahasanya pakai bahasa Indonesia. Walaupun ini didominasi oleh bahasa dan dialek Minang, kita juga nggak pengen film ini cuma khusus untuk orang Minang sih. Betul. Iya. Makanya beberapa
sama anaknya pun udah pakai bahasa Indonesia, tinggal langgam bahasanya doang gitu. Pengennya ya maksudnya tokoh Buya Hamka ini nggak cuma dikenal sama masyarakat Minang, tapi juga seluruh Indonesia. Tapi ya tokoh nasional lah ya. Maksudnya semua juga ini, dan orang juga paham orang Indonesia kan dari daerah ini, suku ini segala macam itu paham banget sih ya sebenarnya. Dan ketika kalian pakai bahasa Minang juga itu menunjukkan bahwa kekayaan kita. Terus jadi orisinilnya tuh jadi kelihatan juga gitu kan. Tanggapan keluarga gimana sih? Ngelihat kayak istri, kan anak terus kan, enggak, kalau keluarga besar kan ada Padang-Padang nih. Padang. Pas soalnya tadi kan aku nonton sama Mama ya, aku rame banget kan. Abis ini dialog Padangnya lucu nih. Ya. Terus ini yang ini nih nak, itu lucu banget. Gemes banget kalau mamanya. Padahal Mama tuh udah yang ketiga kali tadi nonton. Tapi emang gemes banget gitu. Maksudnya keluarga besar bangga gak sih kalian ngomong Padang beneran gitu. Kalau keluarga sih ya seneng ya, keluarga seneng. Cuman apa namanya? Ya kalaupun gak seneng mereka gak akan ngomong sih kayaknya. Lihat kita udah kesusahan gitu kayaknya tetap ini. Tapi yang paling penting itu keluarga Buya Hamka sebenarnya. Oh iya benar. Gimana tanggapan keluarga? Gitu. Cucu-cucunya ya. Cucu-cucunya. Jadi ternyata mereka pada nangis. Kebetulan kita studionya beda ya Bel. Waktu pas primer tuh studionya beda gitu. Terus nanya sama Fajar gimana keluarganya, deg-degan gitu. Ternyata pada nangis. Dan cerita yang luar biasa sebetulnya dari Umi Azizah. Azizah itu anak perempuan pertama yang paling tua di keluarga. Nah beliau itu waktu nonton yang pertama pada waktu yang pertama. Jadi begitu mereka nonton, beliau nonton itu begitu sampai rumah dia cerita ke anaknya yang itu cucunya Buya Hamka, dia bilang tadi Umi ketemu ada ayah tadi di bioskop. Ada apa namanya ada Umi tadi. Enggak Umi, itu tadi film. Enggak, tadi ada ayah tadi ngomong sama Umi. Jadi anak-anak cucu-cucunya itu pada nangis gitu. Terus diceritain lah ke kita pas itu, yang bener ya. Wah, mudah-mudahan itu pertanda positif lah ya. Paling enggak mirip 100% nggak mungkin lah. Mirip 100% nggak mungkin gitu. Bahkan keluarganya sendiri pun nggak semuanya yang hidup berbarengan dengan periode seorang Buya Hamka gitu kan. Tapi paling enggak semangatnya beliau, visi misinya beliau, perjuangannya beliau itu bisa sampai gitu ke keluarga. Dan ternyata alhamdulillah katanya yang pas kedua lebih terharu lagi. Ngeliat perjuangannya. Kenapa membuat itu? Karena waktu di penjaranya kali ya, mungkin segala perjuangan. Mungkin memori-memori kenangan. Jadi memori keluarga ya. Karena Benar sih. Iya sih. Umi Inong pas kita di Padang kemarin duduknya sebelahan persis kan, itu bener-bener nangis. Padahal nontonnya beliau bilang, Bella ini saya udah nonton berapa kali, saya inget sekali dulu saya pulang sekolah saya dibawa pulang sama Nambo, ya kan saya nggak boleh dipulangin dulu ya, nih terus sambil lihat layar gitu kayak Umi ini kayak gini nih, Umi ini kayak gini nih, terus dia nangis lagi, beliau nangis gitu. Jadi kayak emang kenangannya masih ada banget karena cucu-cucunya sama itu ya, maksudnya pelajaran buat kita ya, kalau jadi sosok yang berhasil di keluarga tuh bakalan disayang tuh sangat dikenal sampai turun gitu kan. Maksudnya kan indikator keberhasilan itu satunya akan selalu diingat tuh yang Masya Allah kan beliau berhasil jadi suami, jadi tokoh nasional, ulama, terus bapak itu tuh udah kayak ya istrinya juga kayak gitu. Makanya ibunya kan juga ya istrinya juga kayak gitu. Dan ada satu kata yang momen juga yang bikin aku nangis banget kan pas Siti Rahamnya meninggal duluan kan. Itu tuh benar-benar ke Allah terus ke suami gitu, ridho enggak, itu tuh kayak ya Allah, itu istri impian banget ya bisa nyari ridho Allah dan ridho suami gitu. Itu tuh Masya Allah banget gitu loh. Kayak pokoknya menurut aku kayak angin segar, tontonan yang bisa benar-benar bisa diambil hikmahnya tuh, positifnya tuh banyak gitu. Jadi karena kan gini, sebagai orang tua tuh aku bingung kadang-kadang nonton apa ya, karena kan terlalu gampang dapat informasi kan sekarang, dan anak zaman sekarang kritis gitu kan, jadi kita harus jawabin udah mulai perang pemikiran nih. Aduh, kalau dulu kan sekarang gila pertanyaannya. Makanya jadi mudah-mudahan dengan ada sosok yang insya Allah selalu dikenang ya, dengan Masya Allah Tabarakallahnya, kisahnya itu benar-benar yang ini hero yang pernah ada beneran nih gitu. Ini real person nih gitu. Dan kok sedih? Sayang. Jadi kebayangin. Dan ngeliat Hamka dan Siti Rahmi ini juga ketika pas adegan yang untuk terakhir kalinya Buya
menutup atau membelai mata istrinya, dia bilang semoga Allah meridhoi perjuangan kita. Iya, aduh. Perjuangan kita gitu, bukan perjuangan saya, perjuangan iya. kita. Berarti kan memang mereka berjuang selalu bersama-sama gitu. Iyalah, Masya Allah. Ya, Masya Oke, Allah. Shiran ada yang mau ditanya Udah, lagi nggak? cukup. Mungkin terakhir, kenapa kita harus nonton film ini? Itu pertanyaan paling sulit. Selain tadi 100% kita udah promo ya dari tadi ya. Harusnya sih nonton ya. Harusnya nonton gitu. Kenapa ya? Kalau buat gue sih simple gitu. Kita kayaknya butuh deh film-film kayak gini gitu. Indonesia butuh film-film kayak gini biar layar bioskop kita juga berwarna, film-film kebaikan, film-film yang menceritakan tentang tokoh-tokoh yang menginspirasi, dan Buya Hamka ini kan sebetulnya bukan hanya seorang ulama yang dihormati hanya orang muslim, enggak, tapi justru beliau adalah ulama yang merangkul semuanya gitu, yang dicintai oleh semuanya gitu. Dan gue rasa cerita tentang Buya Hamka dan tokoh-tokoh seperti Buya Hamka itu kayaknya udah mulai banyak deh harusnya udah mulai lebih diperbanyak lagi gitu. Jadi tontonan-tontonan nggak cuma di bioskop, mungkin di TV-TV kita, di OTT kita gitu. Biar pilihan terhadap film-film yang menginspirasi kebaikan seperti ini tuh makin banyak. Betul. Biar perjuangan-perjuangan beliau, nasihat-nasihat beliau itu nggak putus cuma di orang-orang yang tahu gitu. Betul. Itu sih. Jadi pasti kan setiap orang nonton punya apa yang diserap tuh beda-beda. Kayak misalnya Wisnu nonton yang ditangkap sama Shiran mungkin ada yang berbeda gitu kan. Tergantung pengalamannya, tergantung apa yang dirasain. Tapi paling enggak kalau semakin banyak film-film kayak gini, semakin banyak pilihan kan. Iya. Semakin banyak pilihan gitu, dan mudah-mudahan dari sini ya bisa menjadi pintu gerbang untuk film kita lebih maju lagi, lebih baik lagi gitu. Bella ada mau ditambah? Iya, kenapa kita harus nonton? Karena kita tuh kan bisa belajar dari mana aja ya. Kita bisa belajar dari siapapun gitu, dan di sini tuh kayak aku aja alhamdulillah aku dapat kesempatan main di sini. Aku ngerasa ini tuh bener-bener kayak pintu awal, pintu kayak mata aku tuh kayak kebuka gitu, pintu awal kebuka yang dimana banyak banget hal-hal yang aku nggak tahu, dan ternyata aku dapat tahu di sini, dapat tahu di film Buya Hamka, dari masalah dialognya, dari karakter hati yang sangat besar, lapang dada, gimana cara memaafkan orang, gak usah benci sama orang. Hati kita itu harus penuh dengan cinta. Cinta paling tertinggi adalah cinta kepada Allah, terus kita harus cinta sama pasangan. Kayak hal-hal kebaikan yang Buya Hamka punya dan Siti Raham tuh sangat besar sekali, benar-benar penuh dengan cinta gitu. Dan pas nonton tuh kayak hati tuh kayak ya Allah, emang kalau kita penuh dengan cinta tuh kayak insya Allah hidup kita tuh bakalan enak ya. Kondisi apapun tuh kan baik. Kayak Buya Hamka dalam penjara pun merasa akhirnya dalam kondisi di penjara pun itu kondisi yang baik, karena beliau bisa menyelesaikan tafsir Al-Azhar. Walaupun kondisinya pahit tapi hasilnya baik gitu. Jadi ya film ini sih insya Allah akan mahal sekali untuk maknanya. Dan semoga kita semua bisa ambil pelajaran dari film ini. Amin. Makasih ya Bella ya sama Vino. Kita yang terima kasih sih sebenarnya. Kita yang terima kasih banget. Tadi Vino tadi ambil dari sisi bahwa harus banyak film-film yang memberikan pesan-pesan positif. Apalagi ini cerita fakta ya, tokoh Indonesia yang dimana jangan sampai terputus tuh. Betul. Bahasanya ini sampai anak cucu kita dan seterusnya tuh biar tahu ada tokoh Buya Hamka seperti ini perjuangannya. Kadang-kadang jadi menginspirasi anak-anak muda, aku pengen kayak gini nih. Gitu. Walaupun bukan jadi ulama, tapi jadi hal yang lain, tapi dengan perjuangan yang lain gitu loh. Betul. Bella dari sisi mungkin tadi keluarga ya, dari sisi keluarga bagaimana seorang istri, bagaimana suami juga, bagaimana membentuk keluarga yang harmonis, bagaimana perjuangan di dalam keluarga, gitu ya, dari yang miskin banget sampai punya kedudukan, tapi nggak mengubah mereka. Nah itu gitu. tuh, itu Masya Allah tuh. Itu Masya Allah banget. Naik turun, tapi mereka tetap tawadu aja gitu. Masya Padahal kan Allah. posisi naik turun itu kan berat kan gitu Betul, kan. betul. Dari yang makan cuman ubi, punya rumah bagus, turun lagi ke bawah, naik lagi, turun lagi, itu mahal sih, Masya Allah. Masya Allah. Jadi film yang patut ditonton untuk kita di tahun
ini ya berarti Tanggal ya. 21 Tanggal berapa sih? Desember. 21 Desember 2023 sudah bisa disaksikan di seluruh bioskop Indonesia. Seluruh Indonesia ya? Seluruh Indonesia. Serentak ya. Oke, makasih banget. Bismillah, kasih. sukses ya. Sama-sama, makasih. Semoga Allah berkahi filmnya. Amin. Mudah-mudahan Amin. manfaatnya insya Allah banyak. Amin. Mohon maaf kalau ada Doain ya. salah-salah. Assalamualaikum. Assalamualaikum.